Baiklah, dilanjut ya. Untuk acara yang ketiga adalah tayangan kegiatan Pondok Pesantren Ashabul Khairat yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin sambil duduk ya. Nanti kita lihat sambil tayangan di proyektor ya. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan atas kedatangan Ibu Guru, wali murid dan murid-murid TK Al-Asr di Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPA Fasabiqul Khairat, Pesantren Al-Quran dan Zawiyah Fasabiqul Khairat Kandang Gede. Di sini kita bisa lihat kita punya dua nama ya. Untuk nama yang pertama yang kami bawa itu Pesantren Al-Quran dan Zawiyah Fasabiqul Khairat, itu sebenarnya nama yang pertama kali kita miliki. Kemudian ketika kita membentuk atau membuat perizinan ke Kementerian Agama, maka nama Zawiyah ini katanya terlalu Arab, jadi nggak kayak Indonesia gitu. Jadi dikhawatirkan namanya itu bukan khasnya Indonesia. Maka yang tersedia di Kementerian Agama itu lembaga pendidikan Al-Quran, atau bisa kita sering dengar itu yayasan. Ya, nanti namanya itu Yayasan Fasabiqul Khairat Kandang Gede. Nah, ini di sini ini foto kunjungan TK Al-Asr tahun lalu, pas bulan Februari. Ya, lebih tepatnya itu kalau nggak salah tanggal 25. Ya, tanggal 25 Februari 2025. Ini kita bisa lihat cuplikan di TikTok ya. Gedein siapa ya? Sarip. Gedein.
Ya, itu kurang lebih cuplikan dari kunjungan TKA Ansor tahun lalu ya. Kemudian profil Fasabitul Khairat. Berdiri di atas tanah wakaf dibuatkan dari Abdul Hakim seluas 221 meter. Pesantren ini juga menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk pengajian dan zikir. Pesantren Al-Quran dan Zawiyah tersebut mulai kegiatan keagamaan dan pembelajaran Al-Quran pada tanggal 2 Ramadan 5 tahun lalu. Pesantren Al-Quran dan Zawiyah tersebut diasuh oleh Ustaz Haji Muhammad Nabi, putra dari Kiai Haji Muhammad Nabi, juga sekaligus cucu dari salah seorang tokoh pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Halim dan almarhum Kiai Haji Abdul Hamid. Pesantren ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, sehingga membuat para santri dan santriah merasa nyaman untuk menghafal dan belajar ilmu Al-Quran. Pati lima. Ayo. Itu anak-anak pada turun itu. Bagi para santri yang sudah menyelesaikan hafalannya akan disimak dulu secara bersama oleh seluruh santri dan santriah untuk memperkuat hafalan dan melatih para santri. Selain itu, pesantren ini juga memiliki kegiatan belajar mengajar bagi santri yang menetap. Memiliki beberapa kurikulum seperti pencak silat, dan tidak kalah serunya itu terdapat kegiatan tahunan seperti family gathering dan karantina Ramadan. Bergabung bersama kami untuk menjaga bagian dari salah satu santri Fasabitul Khairat. Sana
Lanjut ya. Lanjut. Nah, karena sebentar lagi kita mau kedatangan bulan Ramadan, kita punya program yang namanya itu karantina Ramadan. Karantina Ramadan itu kita ada 20 hari dan kita mulai di tanggal kedua bulan Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan. Alhamdulillah saat ini pesantren Al-Quran dan Zawiyah Fastabiqul Khairat telah memiliki santri sebanyak 96, baik mukim dan non mukim, dan berdomisili dari berbagai daerah Ibu. Ada yang dari Kandang Gede sendiri, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Ceklak, dan paling jauh itu dari Temanggung, Jawa Tengah. Yang dari Ceklak, dari Tanjakan, Cipahe, Cibetok itu pulang pergi. Kita mulai ngaji itu dari ba'da subuh sampai setengah 7. Biasanya yang ba'da subuh itu yang sekitar sini. Jadi mereka datang sudah pakai seragam. Jadi ketika selesai melakukan subuh setengah 7, mereka pulang sarapan lalu pergi sekolah. Dan dilanjut lagi ba'da asar kita lanjut sampai nanti maghrib berjamaah. Setelah maghrib berjamaah kita ngaji lagi, lanjut isya berjamaah, baru setelah isya kita doa bersama lalu pulang. Kenapa sih harus pilih Fastabiqul Khairat? Kira-kira di tempat rumah ibu-ibu dan adik-adik ada tempat pengajian enggak? Ada enggak? Ada, banyak ya. Sekarang sudah banyak ya. Bahkan sampai di setiap RT itu ada ya. Betul ya. Tapi apa sih yang membedakan ngaji di tempat lain dan ngaji di Fastabiqul Khairat? Yang membedakan itu kalau di tempat lain biasanya anak itu sekali baca selesai dan durasinya saya yakin kurang dari 10 menit. Betul tidak? Atau maksimal 15 menit anak sudah selesai. Sisanya apa? Jajan, main, lari-larian. Setelah itu apa? Pulang. Tapi kalau di Fastabiqul Khairat itu minimal sehari pasti setengah jam atau 1 jam. Bahkan ketika anaknya sudah tidak ngaji sama pembimbing kelompoknya atau pembimbing halaqah, itu mereka diwajibkan menghafal. Jadi ketika barisan bacaan sudah selesai, maka balik ulang. Ngapain? Stok hafalannya. Jadi sehari itu bisa ngadep ke pembimbing halaqah itu minimal 2 atau sampai 4 kali. Jadi sorenya stor bacaan, maghribnya stor hafalan. Dan biasanya di tempat pengajian lain itu tidak ada sholat berjamaah. Nah di sini kita ada pembelajaran juga yaitu namanya perukunan ibadah. Di bawah naungan Al-Ustaz Haji Ni'matullah Muhammad Ain, ini pesantren Al-Quran dan Zawiyah Fastabiqul Khairat memiliki banyak program bagi santri-santrinya. Di antaranya ada tahfizul Quran, yaitu menghafal Al-Quran, tahsin dan talqin Al-Quran, muhadharah, bahasa Arab, pencak silat, perukunan ibadah, sholat berjamaah dan yasinan bersama. Untuk tahfizul Quran itu menghafal Al-Quran. Tapi gimana anak saya kan belum bisa baca Al-Quran, gimana mau menghafal Al-Quran? Benar gak? Nah, makanya di sini kita ada program namanya tahsin dan talqin. Tahsin itu apa? Anak itu pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, pasti bisa. Tapi apakah
sudah baik dan benar, maka ada tahsin. Tahsin itu apa? Memperbaiki atau memperbagus bacaannya. Kemudian talqin. Anak saya belum bisa baca, belum bisa hafal. Nah, maka di sini ada talqin. Talqin itu apa? Talqin itu dikte kalau bahasa Indonesianya. Jadi anak mendengarkan lalu mengulangi. Nah, makanya di sini banyak santri-santriya belum bisa baca tapi sudah hafal. Kenapa? Karena program talqin. Jadi pembimbingnya mendikte, anaknya mendengarkan, mengikuti dan menghafal. Kemudian muhadharah itu latihan pidato. Ya. Kenapa ada latihan pidato? Kan masih kecil. Ya. Pertama itu untuk membuat anak menjadi berani, membuat anak mempunyai mental bisa berbicara di depan banyak orang. Kadang ada anak kalau lagi main berani, alfa, dia dominasi daripada teman-temannya. Tapi ketika disuruh maju ke depan, langsung menciut, ya kan? Pasti ya, banyak kayak gitu. Maka di sini muhadharah ini membentuk karakter anak menjadi atau mempunyai mental yang kuat dan berani. Kemudian bahasa Arab. Kenapa sih perlu belajar bahasa Arab? Perlu diketahui belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab di sini itu kebetulan saya yang ngajar. Itu saya memberikan konsep atau membuat konsep itu ringan. Ringannya seperti apa? Lagu anak-anak kayak Gelongku, Pelangi-pelangi, Lihat ke Buku, itu kita jadikan bahasa Arab. Atau mungkin menghitung 1 sampai 10, kemudian dijadikan bahasa Arab. Nah, itu yang membuat anak menjadi mudah. Kenapa? Karena sudah hafal Indonesianya, tinggal menghafal bahasa Arabnya. Kemudian pencaksilat. Kenapa perlu pencaksilat? Anak dari pagi sampai siang sekolah, siangnya main misalnya, asarnya ngaji sampai malam. Kira-kira kalau kita yang bukan anak-anak capek nggak? Sakit nggak kira-kira kayak gitu? Sakit kan? Nah, agar anak-anak itu stamina-nya terjaga, kekuatan tubuhnya itu terasah atau lebih dari sebelumnya, maka pencaksilat ini itu dapat membantu kesehatan anak atau menambah kekuatan anak. Dan nanti kalau sudah besar bisa menjadi pembelaan diri sendiri kalau ada hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ada perukunan, ada ibadah. Ya. Ibadah kan masih kecil, nggak apa-apa lah. Sholatnya berantakan, wudunya berantakan, iya nggak apa-apa. Maka dari itu di sini kita ajarin pelan-pelan. Kita ulang apa itu wudu, gimana gerakannya, gimana doa-doanya, kemudian sholatnya. Maka di sini juga kan ada sholat berjamaah, yaitu maghrib dan isya. Kemudian yasinan bersama. Itu alhamdulillah kita setiap malam Jumat pada maghrib rutin yasinan bersama. Visinya melahirkan generasi muda yang menghafal, mencintai, mendakwahkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Misinya menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum pesantren yang berfokus pada tahfiz Quran, mencetak generasi muslim yang hafiz Quran, berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik generasi muslim menjadi dai yang Qurani yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Membina santri agar menjadi muslimah yang soleh solehah, yakni memiliki akidah yang benar, berakhlak karimah, berakal cerdas, serta memiliki fisik yang sehat, kuat dan pembela Al-Quran dan Sunnah.
Ini foto kegiatan kita yang sedang bersama. Ini foto kegiatan sholat berjamaah. Untuk yang putra sholatnya di bawah lantai 1, untuk yang putri sholatnya di lantai atas. Ini sholat hafalan. Kebetulan ini halaqah subuh. Ini halaqah subuh. Dan ini simaan santri. Kebetulan kita punya program simaan santri. Kalau anaknya sudah hafal 1 juz, misalnya juz 30, akan ditasmih. Tasmih itu apa? Jadi kita semua duduk mendengarkan anak yang sudah hafal di depan tanpa melihat Al-Quran dan direkam lalu diupload ke video. Itu ada 1 juz, 3 juz, 5 juz, dan terakhir itu 15 juz. Kemudian setelah simaan, jadi anak-anak ba'da isya pulangnya agak telat. Kenapa telat? Karena ada rutinitas makan bersama sebagai syukuran orang tua yang anaknya sudah menghafal Al-Quran. Kemudian kita itu hampir sama kayak sekolahan. Kenapa hampir sama? Karena anak tadi kan ada program yang namanya bahasa Arab, ada program yang namanya perukunan. Nah, itu yang diajarkan ke anak-anak nanti akan kita uji, yaitu ada ujian tulisnya setiap semester. Jadi biasanya kita mengadakan ujiannya setelah anak-anak selesai ujian di sekolah, maka kita mulai ujian di sini. Dan ini beberapa yang juara per kelasnya. Kemudian ada latihan pencaksilat bersama dan ada kejuaraan pencak silat ini. Ini latihan pidato yang tadi saya bilang. Kemudian kita punya program yang namanya Family Gathering. Family Gathering biasa kita adakan setiap tahun. Kebetulan tahun 2025 kemarin gak ada karena mepet sama Ramadan, jadi insya Allah tahun ini akan diadakan kembali. Nah ini dia, karena setiap bulan Ramadan kita ada program karantina Ramadan, maka di hari terakhir malamnya itu ada acara malam puncak karantina Ramadan sekaligus penutupan, sekaligus wilayahnya pesantren Al-Quran dan Zawiyah Tasabitul Khairat. Nah ini beberapa foto acara tahun kemarin. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat profil Tasabitul Khairat. Kebetulan alhamdulillah kita hampir punya semua platform sosial media, mulai dari YouTube kita punya, Instagram kita ada, Facebook kita ada, TikTok kita ada, saluran WhatsApp kita punya. Jadi saya nggak punya Facebook, gimana ngeceknya? Tenang, ada TikTok. Saya nggak main TikTok, soalnya kuotanya cepat habis. Tenang, kita punya saluran WhatsApp. Saya nggak punya WhatsApp, saya nontonnya YouTube. Tenang, setiap kegiatan kita upload semuanya di YouTube. Ya, jadi insya Allah ibu-ibu semua bisa mengawasi anaknya via sosial media kita. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oke, dilanjut ya. Untuk yang keempat ada sambutan dari perwakilan guru TK Al-Azhar untuk Ibu Guru Rani. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon wajibnya nggak bisa hadir karena lagi latihan. Ya, dari Filipina, Sibilus dia panitia inti yaitu 3 kabupaten. Jadi setiap acara juga harus selalu hadir. Jadi di sekolah ya selalu terwakil. Mama, saya juga mau maaf ya Maya. Di sini saya mewakili Ibu Haji nggak bisa ikut, nggak bisa hadir karena lagi ada acara pelatihan sekaligus panitia Ancol RA Kabupaten Tangerang. Jadi kalau kita makan nanti ya Maya, setelah hari Raya Idul Fitri baru acara Ancolnya. Jadi Ustaz, hari ini kami dari RA Al-Azhar agendanya berkunjung ke Taufik dan memilih kesini lagi bersama kelahiran yang dekat, yang simple, yang menurut saya ya udah pas aja ya. Ya semoga mamanya, anak-anaknya, ibu-ibunya juga senang ya Maya kita berkunjung kembali di Kampus Tabiku Hayat ini. Dan semoga dari wali murid dan Al-Azhar juga mau mendaftar di sini. Silakan tanya sama Pak Ustadznya, pemimpin Pas Tabiku Hayatnya sudah. Iya, yaudah dari saya sekian aja saja. Karena saya perwakilan dari Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Rani yang sudah memberikan sambutan. Dilanjut untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Hadim Pesantren Al-Quran dan Harian Pasanikum kepada Al-Ustaz Haji Abdullah Muhammad. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana tuh sekolah anak TK tuh cara ngejilminya? Apa tuh gitu? Bersiap. Mana bu guru dah. Bu Rani, gimana tuh dia? Yang biasa ngediamin anak-anak TK. Bersiap. Ayo taruh dulu. Duduk manis saya bilang. Bilang. Duduk bilang. Coba satu komando. Lihat sini. Bersiap. Belum kompak. Masih ada yang ngadep ke sana. Jangan ngadepnya ke sini semua. Bersiap. Duduk yang rapi. Tak boleh kelihatan gigi. Kalau yang putra, kalau yang kelihatan giginya berarti kakek-kakek. Dan perempuan, kalau yang kelihatan giginya berarti nenek-nenek. Mingkem semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
keluarga besar TK Al-Asr, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hajah Rani dan juga para guru-guru TK Al-Asr, para wali murid dan murid-murid TK yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan ada nyelip satu TK Pasaribu Khairat yang gondrong. Ya. Gimana semuanya senang di sini? Senang di sini? Udah makan? Udah makan? Yang belum mandi angkat tangan. Yang belum mandi? Ada yang angkat tangan. Yang putra yang belum mandi angkat tangan. Oh, yang mau mandinya drama dulu sama mamanya angkat tangan. Baik, ibu-ibu dan para guru terutama, inilah mungkin yang tahun kemarin ke sini beda lagi. Oh beda lagi. Kalau anak-anaknya beda, berarti ibunya juga beda. Tapi ada yang sama kayaknya. Yang kemarin kelas A. Oh, yang kemarin kelas A, sekarang kelas B. Alhamdulillah. Tahun yang lalu setelah kunjungan ini, tapi nggak tahu apakah itu dari Al-Asr atau dari TK mana, karena memang tidak tidak menyebutkan datanya asal sekolahnya dari mana. Ibu-ibu, terutama saya sampaikan dulu pada ibu guru, ada ungkapan bahwa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa bagai mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas air bisa nggak? Bisa. Mengukir di atas air. Gimana mengukir di atas air? Nggak akan ada hasilnya. Ini ibarat perumpamaan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi kalau belajarnya ketika tua repot, ada ibu datang lagi ke pengajian, dengerin ketika Ustaz ceramah. Tapi pas begitu sampai rumah, ditanya sama suami, tadi apa pelajarannya? Hilang, lupa. Betul bu? Tapi kalau ditanya arisannya kapan, belajar apa? Tapi kalau anak-anak sekecil ini tadi ibarat mengukir di atas batu, ingatan anak kuat. Makanya ibu guru, kalau nggak salah saya pernah menyampaikan, kalau mengajarkan bacaan Arab, apakah doa-doa, apakah itu Al-Quran, ajarkan mereka seperti ibu guru mengajarkan kepada anak-anak yang dewasa bacaannya. Yang beda itu cuma caranya. Kalau bacaannya nggak boleh dirubah. Misalkan contoh bu, ajarkan Bismillah. Jangan kita bacakan ke anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jangan begitu? Apa yang ibu sampaikan masuk ke memori anak, melekat. Maka ketika mereka masuk ke lembaga ini, lembaga kita namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran. Ada guru-guru kadang-kadang belum, Ustaz itu masih susah banget. Udah dibolak-balik, pasti dengar, oh, mau deh, ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap yang keluar Bismillahirrahmanirrahim.
1 tahun dia dapat begitu. Doa masuk WC. Allahumma betul ini a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi. Hafal anak, tapi bacanya begitu. Jadi mulai dari TK sudah mulai diajarkan bacaan yang benar. Jadi ketika mereka beranjak ke jenjang berikutnya, yang ngajarnya nggak kerepotan, betul ya? Karena ini lagi lagi sedang-sedangnya kuat ingatannya. Coba kalau ditanya, misalkan itu boboiboy, itu hampir hafal semua namanya. Hampir hafal. Kenapa? Setiap waktu. Apa ada boboiboy itu? Ada boboiboy, ada api, ada apa semua. Sekarang nih, Ustaz mau tanya, siapa yang hafal surah Al-Lahab? Al-Lahab. Tabat. Ayo, tangan. Ada? Mana coba sini? Ini Dapi. Ini. Ada Dapi soleh sini. Ayo Cahayu, ayo. Panggil Dapi nggak Cahayu. Sama Salma. Mana Salma? TK Al-Asr berani dong. TK Al-Asr berani. Oh, Dapi. Kasih tepuk tangannya buat Dapi. Video. Teman-temannya kasih tepuk tangan dong. Jadi duduk di sini. Gitu. Namanya siapa? Dapi. Duduk di sini. Oh, kado ke sana. Coba surat Al-Lahab ya. Surat apa namanya? Tabat aja katanya. Tuh kan suratnya surat Tabat. Ya, surat Al-Lahab. Yang lain dengarkan ya. Siap dengarkan? Siap mendengarkan? Nggak bisa kan ngaji begitu? Emang nggak sadar? Iya, nggak bisa jalan. Masya Allah, kasih tepuk tangannya. Tapi nanti hadiahnya minta sama Bu Haji Rani ya. Hadiahnya untuk Bu Haji Rani. Yang mana Salma? Salma. Masya Allah, kasih tepuk tangan buat Salma. Sini duduk deh. Iya. Namanya siapa? Dari mana asalnya? Rumahnya di mana? Gereja. Namanya siapa namanya? Salma. Namanya Salma juga. Oh. Ayahnya? Apa nama ayahnya? Nama gurunya? Bu? Bisa. Mau ngapal surat apa? Tadi surat apa tadi? Surat Al-Lahab.
Masya Allah. Kasih tepuk tangan buat Salma. Silakan. Ibu-ibu, itu. Jadi ternyata ini perwakilan bahwa di TK Al-Asr ini ada anak yang diam-diam punya bakat menghafal. Nah, makanya tinggal bagaimana ini anak-anak ini, karena tidak semua anak sama. Ada yang punya bakat menghafal, pasti dia kalau gurunya mentalkin fokus dia. Ada anak yang punya hobinya menggambar atau main-main. Nah, ketika mendapatkan anak-anak yang kok hafalannya cepat, tarik, fokuskan anaknya ini, arahkan. Maka kita di sini Bu, kalau ditanya Ustaz, di situ jenjangnya apa saja? Di sini yang kita terima dari mulai anak kelas 1 sampai SMA. Bahkan yang TK juga, kalau dia sudah bisa mandiri atau sudah bisa pipis sendiri, ya itu kita persilakan. Oh yang TK begini yang belum bisa pipis juga bisa, gurunya tenaganya belum ada. Repot. Dulu pernah ada yang TK masuk ini, akhirnya apa? Gurunya kerepotan, bolak-balik WC dulu, ya, nganterin anak buang air kecil. Maka akhirnya kedepannya kita batasi usia kelas 1 tapi yang sudah mandiri. Nah ini untuk program yang akan datang yang dalam waktu dekat ini kita ada, tapi rasa-rasanya kalau untuk anak TK masih agak repot. Itu untuk anak-anak yang mulai tingkat ibtidaiyah atau SD, tapi yang sudah memang sudah mapan, artinya sudah bisa mandiri tadi. Kita ada program karantina Ramadan selama 20 hari kita latih anak untuk menghafal Al-Quran dan tahsin qiraatul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya rasa mungkin untuk kegiatan-kegiatan tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Siti, sudah disampaikan. Jadi kita menanggapi dulunya. Satu ada alumni Gontor, kebetulan hari ini sedang izin pulang. Kemudian juga ada yang dari Al-Ihsan, Pandeglang. Ini saudara, ini biar ibu-ibunya kenal. Ini dari pesantren Al-Ihsan, Pandeglang. Pesantren Al-Ihsan itu memang pesantren khusus Al-Quran. Nah ini dua-duanya statusnya masih single. Nah, bukan belum laku, tapi masih single. Ibu yang punya saudara sepupu laki-laki yang sudah mapan, soleh, silakan daftar ke saya. Ya, silakan daftar ke saya. Kemudian yang laki-lakinya ada Ustaz Ahmad Siti Baihaqi, alumni dari pesantren Al-Mizan, dan juga ada Ustaz yang lain yang kebetulan tidak menetap di sini, jadi pulang pergi. Kita setiap tahun itu guru hampir selalu bergantian karena kita mengambil dari guru-guru pengabdian dari pesantren-pesantren yang lain. Adapun kita sedang mempersiapkan kader, insya Allah ke depan. Saat ini kader kita satu di Maroko sedang menempuh pendidikan D1. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa menyelesaikan lagi skripsi. Kedepannya insya Allah mohon doanya, nanti kita juga akan mengkader dari alumni kita untuk melanjutkan ke Mesir. Jadi berbekal hafalan Al-Quran mereka, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke Mesir dan negara-negara yang lainnya. Jadi kita persiapkan generasi-generasi Quran untuk masa yang akan datang. Para ibu-ibu, saya juga bingung nih. Sekarang ini hampir di setiap sekolah-sekolah, termasuk di sini, kalau ada kegiatan-kegiatan itu yang hadir selalu ibu-ibunya, bapak-bapaknya nggak pernah hadir. Ya. Bahkan ketika kita bikin pertemuan hari Minggu, yang datang tetap bapak-bapaknya. Seakan-akan ini isyarat bahwa memang tanggung jawab pendidikan anak-anak itu
itu ada pada ibu. Jadi anak itu bagaimana ibu. Bapak itu urusannya urusan fulus. Jadi ibu, makanya ibu rela pagi-pagi yang mandiin dia, masaknya segala, berangkat ke sekolah, jagain anak dari sekolah. Mending anaknya yang kalau ada yang repot, bolak-balik jajan. Kadang-kadang nanti ibu tarik-tarikan sama anak, ibunya yang gak sabar-sabar. Waduh, ada kayak ibunya suka marah-marah sama anaknya. Kenapa? Dia sakit keselnya dari pagi, dari bangun tidur sampai ke sekolah ngurusin anak. Insya Allah ibu, mudah-mudahan ini jadi ladang pahala buat ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan ibu sekalian, Pak Ibu juga dan anak-anak sekalian. Selanjutnya jika ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, kami persilakan kepada ibu-ibu atau ibu guru, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari ibu guru atau? Ada ibu? Ada diwakili sama saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ini salah satu keluhan dari guru dan mama-mama semuanya sebagai orang tua ya. Cara mendidik anak biar anak itu mau melihat ikronya. Karena anak-anak kakak itu banyak sekali yang kalau disuruh ngaji nih kayak musuhan banget sama ikronya, musuhan sama ikronya. Kalau mau lihat ikronya itu gimana Ustaz? Apa ada doa khusus biar anak-anaknya dilembutkan hatinya? Jangan anak TK, dia anak SMP begini. Ibu, terutama ibu dulu. Di dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya at-tarbiyah wa ta'lim. Ada ibu yang mengenal pesantren modern. Siapa ada ibu? Ini dari Subulus Salam. Ini murid saya ini. Kalau pernah belajar tarbiyah wa ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'lim. Tarbiyah itu pendidikan, ta'lim itu pengajaran. Bu, anak-anak seusia ini nggak bisa memang dipaksa-paksa. Makin dipaksa, makin jadi. Kita yang harus ngikutin alur. Maka pentingnya menggunakan metode atau thariqah, cara. Kenapa sekarang sampai doa aja dinyanyikan pakai lagu? Ya, kan nggak sama kita berdoa pakai lagu. Ternyata pakai lagu ini cara untuk menarik anak-anak supaya mau termasuk Iqra. Bu, besok-besok kalau anak-anak nggak mau buka Iqra, berarti ibu guru sudah harus hafal isi Iqra, mengajar tanpa harus anak-anak. Makanya apa Bu? Tadi sudah disampaikan di sini ada yang namanya metode talqin. Talqin itu guru menyampaikan, anak mendengarkan dan mengikuti tanpa melihat Al-Quran. Itu termasuk salah satu cara. Udah. Kenapa? Bu, guru siapa tuh namanya lupa. Jika misalkan mau ngajarkan surat Al-Lahab, kalau gurunya pakai hafalan, ini yang ada letakan Arab, hebat amat ya bu guru hafal dia. Apa kata dia? Saya pengen kayak bu guru.
Tapi kalau gurunya, mohon maaf, ibu pernah ngalamin dulu belajar, ada guru setiap ngajar dulu bawa buku, ulat buku, biologi, apa ke, ayo dengarkan sini baca. Dengan guru yang ketika ngajar nggak pernah pegang buku, ngajar aja ngoceh. Mana yang dibuka bumi? Mana yang jadi inspirasi? Dapat ini. Jadi siasatnya jangan paksakan anak, jangan buang-buang waktu kita untuk ngopein anak yang nggak mau. Wah, akhirnya kita nggak ngajar-ngajar. Ayo sini buka bukunya, ayo sini ini. Habis waktu. Mendingan biarkan yang mainan, kita ngomong aja. Anak ini bu, diam-diam merekam. Diam-diam merekam. Nih, anak saya dari mulai usia ini mungkin lagi main HP. Saya ngomong, kita tahu di kamar apa yang saya ucapkan, diucapkan lagi. Jadi anak ini dibekali oleh Allah dan jadi guru harus sabar. Dan ini anak susah, memang dasar. Pakai ibunya, bu, anak ibu mah susah udah pakai juga, nggak bakal pinter-pinter. Waduh, biarkan saja. Kadang-kadang lagi main begini, ternyata otaknya diam-diam. Setahun, 2 tahun kemudian akan keluar memorinya. Itu. Ya. Jadi yang penting intinya apa? Harus sabar, harus kerja, dan harus punya banyak cara untuk menyampaikan pelajaran kepada anak, apalagi usia TK. Makanya kemudian paling hebat itu adalah guru TK, bukan dosen. Itu ya. Boleh ngobrol dulu ya. Kembali tempatnya ya. Nanti mainnya di sana. Ayo dulu sayang. Ngobrol sama ibu. Ada yang mau bertanya lagi, ibu? Ada lagi mama yang mau naik ke atas. Oh, ya. Baik. Dilanjut acara terakhir, yaitu penutup atau doa. Adik-adik kan ini acaranya mau terakhir ya, mau doa. Jadi duduknya yang rapi dulu ya. Gimana duduknya awalnya gimana? Gimana awalnya duduknya? Kelihatan. Bikinin teh suaranya Sudah? gimana diterima? Udah gimana? Duduk siapnya gimana? Duduk siap. Ulangi duduk siap. Udah siap semua? Udah, nanti pas doa jangan ada yang bercanda ya. Oke. Untuk membaca doa akan dipimpin oleh Ustazah kita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdan ya Allah jalali wajhika salim alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah al-Nawwi wa khatam ma sabaq. Nasir al-Habib al-Fatih wa al-Amir al-Mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa qadrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan
الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والله المغفور علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kafir majlis tutup salam. Udah ya, acara berikutnya sudah selesai. Mari kita baca doa bareng-bareng ya. Bisa nggak doa Al-Qur'anul Majid? Bisa nggak ikutin ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wakil bupati. Al. Udah kok di belakang ya. Nggak muat di sini. Nggak muat. Abang, ini berapa? Foto dulu. Iya, motonya susah. Ini yang fotonya susah. Saya bilang di bawah aja nggak muat. Ini nih banyak ini. Di bawah kan kosong. Itunya Bilang ke gurunya dia. maunya di sini dong aku. Itunya fokusnya juga geserin. Tir. Ih, malah pergi. Udah kan? Ya, geser. Patir, geser sini, geser. Ini susah. Mati. Sudah di sana nggak apa-apa di sana aja. Sekotak aja, sekotak dirapiin, coba sekotak dirapiin. Geser lagi. Satu langkah jalan satu. Kenapa Samira? Siap. Dedeknya
Dihitung. Video. Ayo, jagain. Itu